Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baitul Fajri dari kelas A2 semester 5 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haja Septi Gumiandari MAG. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Pendekatan Teori Konseling Client Center dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Bimbingan konseling memiliki peran penting dalam membantu individu mengatasi masalah emosional, sosial, dan akademik yang mereka hadapi. Salah satu pendekatan yang cukup berpengaruh dalam praktik konseling adalah teori konseling client center yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini memiliki fokus utama pada penghargaan terhadap klien sebagai individu yang memiliki kemampuan intrinsik untuk mengatasi masalahnya sendiri. Konselor bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan mendukung bagi klien untuk mengungkapkan diri dan menemukan solusi atas masalah yang mereka alami. Lanjut ke prinsip dasar teori konseling client center. Teori client center merupakan bagian dari pendekatan humanistik dalam psikoterapi, di mana manusia dianggap memiliki potensi bawaan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Prinsip-prinsip utama dalam pendekatan ini meliputi yang pertama, penghargaan positif tanpa syarat. Konselor menunjukkan penerimaan penuh terhadap klien tanpa menilai atau menghakimi perilaku, keputusan klien. Pendekatan ini memberikan ruang bagi klien untuk merasa diterima apa adanya, yang penting untuk membangun kepercayaan dalam hubungan konseling. Yang kedua, ada empati. Konselor berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif klien dari sudut pandang klien sendiri. Empati ini bukan hanya sekedar memahami secara intelektual, tetapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Yang ketiga, keaslian. Konselor harus autentik dalam hubungannya dengan klien. Mereka tidak berpura-pura atau menyembunyikan perasaan mereka, melainkan terbuka dan jujur terhadap klien. Hal ini membantu menciptakan kepercayaan dalam hubungan terapeutik. Dan yang keempat, pemberdayaan klien. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan klien untuk memimpin proses konseling mereka sendiri. Klien dipandang memiliki potensi untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan bimbingan konselor. Pendekatan client center berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan pribadi klien. Fokus utama dalam teori ini bukan pada teknik atau metode khusus, melainkan pada kualitas hubungan antara konselor dan klien. Kita lanjut ke implementasi pendekatan client center dalam bimbingan konseling. Dalam konteks pendidikan, penerapan teori client center dapat memberikan beberapa kontribusi penting terhadap perkembangan emosional dan sosial siswa. Berikut ada beberapa langkah yang bisa diambil dalam mengimplementasikan pendekatan ini dalam bimbingan konseling di sekolah. Ada yang pertama, menciptakan lingkungan aman dan mendukung. Konselor perlu menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi siswa untuk berbicara secara terbuka tentang permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan penghargaan positif tanpa syarat dan bersikap empatik. Kedua, mendorong otonomi siswa. Dalam pendekatan client center, siswa didorong untuk mengambil kendali atas proses konseling mereka sendiri. Konselor berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan, tetapi solusi akhir harus datang dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, menghormati perasaan dan pengalaman siswa. Konselor harus memperlihatkan empati terhadap perasaan siswa dan mencoba memahami apa yang mereka alami dari sudut pandang siswa. Ini membantu siswa merasa dipahami dan tidak dihakimi. Dan yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Dengan memberikan dukungan dan pengakuan terhadap potensi positif siswa, pendekatan ini membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial. Lanjut ke manfaat pendekatan client center. Pendekatan client center dalam bimbingan konseling memiliki sejumlah manfaat baik bagi siswa maupun konselor. Manfaat yang pertama yaitu membangun hubungan yang kuat. Dengan fokus pada empati dan penerimaan tanpa syarat, konselor dapat membangun hubungan yang lebih mendalam dengan siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas proses konseling. Manfaat yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Siswa yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan akan lebih siap untuk menghadapi masalah di masa depan secara mandiri.
Pendekatan ini membangun kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan hidup. Dan manfaat yang ketiga, mengurangi kecemasan dan stres siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan, pendekatan ini membantu siswa merasa lebih nyaman dan mengurangi kecemasan atau stres yang mungkin mereka rasakan. Nah, lanjut ke tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan client-centered. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi konselor dalam mengimplementasikan teori client-centered. Antara lain, yang pertama, kesulitan menjaga netralitas. Dalam beberapa kasus, konselor mungkin kesulitan untuk tetap netral dan tidak memberikan penilaian atau paduan eksplisit kepada siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih lama. Pendekatan ini seringkali memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil. Fokusnya adalah pada perkembangan jangka panjang, bukan solusi cepat. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk semua kasus. Pendekatan client-centered mungkin tidak selalu sesuai untuk semua siswa atau semua masalah. Dalam beberapa situasi, pendekatan yang lebih direktif mungkin diperlukan. Nah, yang mungkin kesimpulan dari materi ini yaitu pendekatan client-centered dalam bimbingan konseling menawarkan paradigma yang berfokus pada penghargaan terhadap individu dan potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang, dengan menempatkan siswa sebagai pusat dari proses konseling. Pendekatan ini dapat membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengatasi masalah hidup. Namun, penerapannya memerlukan keterampilan dan kesabaran dari konselor, serta pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar teori ini. Penting bagi konselor untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam pendekatan ini dan menyesuaikan metode yang digunakan dengan kebutuhan individu siswa. Mungkin penjelasan materinya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita berlanjut diskusi di forum yang telah disediakan Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.